Salam budaya, Rahayu Sagung Dumadi. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah berkunjung di channel YouTube Mas Laros Banyuwangi. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan komentar. Nah, pada video kali ini Mas Laros Banyuwangi akan membahas salah satu gending atau lagu yang ada dalam Tari Gandrung Banyuwangi. Jadi Tari Gandrung Banyuwangi ini merupakan salah satu tari kebanggaan masyarakat Banyuwangi, maka tidak heran jika Kabupaten Banyuwangi dikenal sebagai kota gandrung. Nah, berbicara tentang gandrung, maka tidak akan lepas dengan sejarah panjang asal mula tari gandrung Banyuwangi ini yang digunakan oleh Laskar Belambangan, bisa dikatakan seperti itu, atau para pejuang Belambangan saat itu sebagai media perjuangan untuk menumpas penjajahan yang ada di bumi Belambangan. Tapi di video kali ini kita nggak akan membahas lebih detail pada aspek sejarah gandrung itu sendiri, tapi akan membahas gending-gending yang dibawakan dalam pagelaran Gandrung Banyuwangi. Ada banyak gending atau lagu klasik yang biasanya dibawakan dalam gending-gending lagu Banyuwangi. Sekar Jenang, ada Kembang Dirmo, dan juga salah satu yang akan kita bahas di video kali ini adalah Kembang Abang. Nah, rata-rata lagu-lagu klasik Kabupaten Banyuwangi, khususnya yang ada di pagelaran seni gandrung, ini merupakan lagu-lagu prasmon atau simbol-simbol, karena makanya ada Kembang Abang, Kembang Gadung, dan sebagainya. Rata-rata simbol-simbol, dan masing-masing simbol ini ya teman-teman memiliki makna yang luar biasa. Nah, bagaimana gending atau lantunan lagu atau lantunan gending dari Kembang Abang ini, coba teman-teman dengarkan baik-baik. Ini biasanya dilantunkan dalam pagelaran gandrung terop ya, yang biasa ditampilkan di Kabupaten Banyuwangi. Mohon maaf jika mungkin ada yang kurang berkenan atau kurang pas logatnya dari segi cengkok dan sebagainya. Saya akan mencoba melantunkan. Diawali biasanya sebelum pagelaran gandrung itu diawali dengan doa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Tapi kita akan menggunakan doa dalam agama Islam ya. Tapi syair-syairnya digubah versi Osing. Nah, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Awang owong ing alisku, madu broto ing pangucapku, gerhana rembulan ing cahyaku, berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kembang abyang yara mulya nyelabrang ti Pering kasur Mbah Peci Bialenono Sonanteni Yara ring pasebyan ring pasebyan dongki demang mangan nginum selerekyan wong unus keris gendiam gendis
buyar abyor. Nah, teman-teman semuanya, sahabat-sahabat budaya dimanapun berada, itu tadi adalah sekelumit dari gending kembang abang yang biasa dilantunkan dalam pagelaran Gandrung Banyuwangi. Nah, di gending kembang abang ini memiliki makna filosofi yang luar biasa yang biasanya jarang dipahami oleh sebagian orang, khususnya yang sering mendengarkan dalam pagelaran Gandrung Banyuwangi. Kita sering kalau ada pagelaran Gandrung Banyuwangi itu sering mendengarkan gending-gending ini, tapi jarang memahami makna dari kode-kode atau mungkin prasmon-prasmon atau peribahasa-peribahasa yang terkandung dalam syair-syair gending klasik ya, Gandrung Banyuwangi. Coba kita oncei atau kita pahami baris per baris dari gending ini. Pertama kita tentu tahu ya, judul lagu ini kan Kembang Abang. Jadi kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, kembang abang ini artinya adalah kembang merah atau bunga yang berwarna merah. Nah, pertanyaannya, jadi siapa sih sebenarnya yang menjadi lambang dari warna merah ini ya teman-teman? Karena selama ini kita sering memahami bahwa yang namanya warna merah itu identik dengan lambang negara kita atau lambang dari negara Indonesia, yaitu yang berwarna merah putih atau biasa dikenal dengan sang saka merah putih. Apakah memang itu maknanya? Perlu kita kaji lagi. Nah, ternyata kalau kita pahami dari lirik dari Kembang Abang ini bukan itu, bukan warna merah yang dimaksud adalah warna merah dari sang saka merah putih, tetapi ternyata ini adalah simbol dari para pejuang. Jadi pejuang Belambangan saat itu disimbolkan sebagai kembang abang. Jadi karena ini adalah simbol yaitu melawan penindasan, ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan sebagainya. Maka ini disimbolkan sebagai bunga yang berwarna merah yang lagi semangat-semangatnya untuk menumpas segala bentuk penindasan, ketidakadilan, dan kesewenang-wenangan company selama di bumi Belambangan. Itu baris pertama. Sedangkan di baris kedua itu tadi liriknya nyelebrang tiba ring kasur. Ini adalah nyelebrang itu kalau itu kan bahasa osing ya teman-teman, bahasa osing Banyuwangi. Kalau dalam bahasa Indonesia nyelebrang itu adalah menyeberang. Lah nyelebrang tiba ring kasur ini maknanya apa? Jadi adalah menyeberang. Yang menyeberang siapa? Jadi ada oknum atau para pejuang itu malah menyeberang ke pihak lawan. Nah, karena menyeberang ke pihak lawan, mereka lagi asik ya, makanya dikatakan menyeberang ke pihak lawan jatuh dalam kesenangan serta kenikmatan. Jadi mereka nggak mau lah susah-susah, payah-payah ngapain, toh kita melawan Belanda juga nanti akhirnya kalah. Jadi lebih baik cari aman. Bisa dikatakan ada oknum-oknum pejuang yang cari aman. Ini disimbolkan dalam lirik yang kedua. Jadi lebih baik bergabung dengan Belanda, menjadi anteknya Belanda tidak apa-apa daripada menyengsarakan diri sendiri. Jadi wajar ya, sejak dulu itu memang sudah ada ya pejuang-pejuang yang model-model seperti ini itu sudah ada. Ada yang memang berjuang sampai titik darah penghabisan untuk membela bangsa dan tanah air ini, tapi juga ada yang memang orang-orang tertentu yang membela kepentingan asing. Mungkin sampai sekarang pun juga masih ada. Karena biasanya mereka tergiur ya oleh kedudukan, harta, ya atau tahta tadi ya, dan wanita. Jadi lebih baik cari aman sajalah. Namun pihak-pihak yang seperti inilah yang menjadi problem ya. Kalau sampai diikuti oleh para pejuang yang benar-benar pingin daerahnya itu merdeka dari cengkraman pihak lawan atau pihak asing. Karena memang berat juga sih, kita lihat ya posisi saat itu mungkin bagi sebagian pejuang itu berat.
dengan kondisi bahan makanan yang semakin sulit ya, karena ada istilahnya mungkin diembargo atau gimana ya teman-teman. Jadi memang saat itu memang lagi sulit-sulitnya ekonomi. Kalau saya tidak menyeberang ke lawan, mungkin anak atau istri atau mungkin orang tuanya atau keluarganya akan dihabisi oleh musuh. Makanya cari aman, eh, ikut masuk ke dalam sistemnya musuh. Jadi itu dia lebih baik cari aman lah, ikut lawan, mungkin seperti itu ya. Makanya ini simbolnya adalah kembang abang. Lah makanya kenapa kok disebutkan sebagai kembang abang? Karena memang namanya juga bunga, bunga merah. Namanya bunga biasanya ada yang jual. Ini dimaksud di sini ada jual. Ada, makanya ada wong adol kembang. Kan dalam gending syair Banyuwangi itu ada beberapa syair yang mengatakan wong adol kembang. Nah, wong adol kembang ini diduga ini adalah Belanda ya, wong adol kembang ini. Nah, ini wong adol itu kan orang yang jual bunga. Dijual kepada siapa? Ya kepada para pejuang kita yang tergoda ya bisa membeli bunga itu, yang nggak tergoda ya tetap berjuang di jalannya masing-masing ya, sesuai yang ada di Nah, bagi yang nggak kuat dengan ancaman dan tekanan itu, mungkin mereka akan lebih baik menyeberang ke lawan. Mungkin itu ya teman-teman. Nah, di baris ketiga ada Mbah Teji Balenono. Mbah Teji itu nama orang ya. Tapi sebenarnya bisa dikatakan ini adalah simbol. Mbah itu adalah orang tua, Teji itu besar. Lah Balenono apa? Datangilah lagi. Lah kenapa kok Mbah Teji disuruh mendatangi lagi? Nah, dalam lirik ini ternyata pemimpin dari para pejuang ini dilambangkan sebagai Mbah Teji. Mbah Teji ini bisa mungkin bisa dikatakan panglima perangnya mungkin ya. Jadi para pemimpin pejuang yang saat itu atau mungkin orang yang dituakan yang sangat berwibawa saat itu dari kalangan pejuang. Nah, Balenono di sini maksudnya kembalilah lagi, menunjukkan bahwa orang-orang yang pejuang ini, orang yang sangat dituakan atau mungkin sangat dihormati, orang yang sangat berpengaruh ini sering dihadapi oleh musuh. Istilahnya dijak negosiasi agar tidak istilahnya meruntuhkan pertahanan pejuang atau mungkin biar diajak kerjasama agar menguntungkan lawan, mungkin seperti itu ya. Nah, makanya disimbolkan Mbah Teji Balenono atau Mbah Teji datangilah lagi. Nah, di lirik berikutnya ada Sun Anteni ring Paseban. Sun Anteni itu bisa dikatakan ku nanti Paseban itu ya balai penghadapan. Makanya ada nama istilah Paseban Agung. Nah, yaitu Paseban tempat menghadap kepada raja, mungkin seperti itu ya. Nah, kalau dalam lirik sebelumnya itu kan digambarkan komandan perang atau orang yang sangat dihormati tadi kan memberikan perintah kepada anak buahnya Mbah Teji Balenono tadi ya. Nah, penjabaran dalam Sun Anteni Ring Paseban ini adalah maksudnya kepada sang pemimpin tadi atau orang yang dihormati tadi untuk kembali lagi menghadap. Maksudnya adalah untuk menghadap kemana? Ke tempat Paseban atau tempat pertemuannya para punggawa kerajaan atau mungkin prajurit atau pejuang-pejuang Belambangan saat itu. Jadi disuruh kembali lagi untuk menyusun kekuatan. Di lirik berikutnya tadi ada Ring Paseban. Ring Paseban, itu kan tadi kan. Ini diulangi lagi, tadi udah ada Sun Anteni Ring Paseban, tapi muncul lagi Ring Paseban di baris keempat. Ini untuk mengingat sebenarnya kata Paseban ini merupakan prasemon atau perlambang bahwa ternyata ada sesuatu yang memiliki makna yang mendasar dan memang terselubung. Paseban ini kira-kira ya mungkin adalah sejenis tempat pertemuan atau balai pertemuan
para punggawa kerajaan ini masih godak-gadok-matuk ya. Di sini apakah mungkin ada tafsir lain Paseban ini adalah tempat yang cukup besar yang sangat dirahasiakan atau gimana? Ini masih perlu kajian lagi. Cuma biasanya makna Paseban di sini adalah balai pertemuan, mungkin pertemuannya para punggawa kerajaan atau para pejuang itu. Ini tafsir yang paling umum. Terus ada lagi, Dong Ki Demang mangan nginum. Ini artinya adalah selagi Ki Demang sedang makan minum. Nah, ini Ki Demang ini ya adalah kepala pemerintahan daerah pinggiran ya. Yaitu biasanya mungkin bisa dikatakan bawahannya Ki Tumenggung ya. Atau mungkin kepala pemerintahan daerah yang berkedudukan di ibu kota. Nah, prasemon atau perlambang Dong Ki Demang mangan nginum ini memang banyak yang mengartikan bahwa di Kademangan atau di pendoponya atau tempat kediamannya Ki Demang ini ada sebuah pesta pora. Ya, walaupun hal ini mungkin bisa saja terjadi, namun ada juga yang penafsiran yang lebih tepat bahwa di daerah atau wilayah kawasan Ki Demang ini ada suatu kegiatan yang banyak mengerahkan tenaga rakyat untuk melakukan kerja paksa. Misalkan membuat jembatan, jalan, ataupun benteng, dan tempat-tempat strategis yang lainnya ya. Dan tentunya ini ada hubungannya dengan kepentingan musuh atau mungkin company. Jadi memang rakyat Belambangan saat itu dipaksa untuk kerja paksa membangun tempat-tempat yang strategis, fasilitas umum yang menguntungkan company. Nah, tentunya setiap ada kegiatan kerja paksa dan sebagainya ini memang company selalu menjaga atau mengawasi dan yang pasti memerlukan makanan atau minuman. Makanya syair di baris ini mengatakan Ki Demang mangan nginum, mungkin seperti itu. Sedangkan dalam kata selerekan wong ngunus keris, ini adalah gemerincin orang menghunus senjata. Keris di sini maksudnya adalah senjata. Nah, tadi ketika seseorang yang menghadap Mbah Teji atau orang yang sangat dihormati tadi menemui komandan atau mungkin bisa dikatakan pemimpin dengan pasukannya tadi yang ada di Paseban, tempat pertemuan tadi, maka akhirnya terjadilah pertempuran. Jadi seperti itu. Jadi ketika terjadi pertemuan, para pemimpin atau punggawa kerajaan untuk menyusun kekuatan untuk menghalau musuh, maka terjadilah pertempuran, yaitu dengan cara perang. Maka disimpulkan selerekan wong ngunus keris. Nah, baris di terakhir itu ada gendam gendir buyar abyur. Jadi tak perlu bermanis-manis lagi, lebih baik hancur lebur. Makanya istilahnya gendam gendir buyar abyur. Nah, teman-teman, kembang abang yang dicanangkan pada saat itu, ini mungkin sewaktu-waktu company atau Belanda ini akan menyerbu atau merebut Belambangan sebelah timur sekitar tahun 1767. Nah, sedangkan gendam gendis, tadi gendis ya, bukan gendir ya. Sedangkan gendam gendis ini adalah gula, itu kan bisa disangar. Disangar itu biasanya ditaruh atau kalau orang Jawa itu mengatakan kreweng. Jadi gula yang ditaruh di atas wajan lalu dipanasi dari bawah itu rasanya menjadi pahit. Dan biasanya kalau di Banyuwangi gula yang seperti ini digunakan sebagai ragi untuk membuat pindang. Maka buyar abyur di sini adalah berserakan atau hancur berkeping-keping. Maka tidak heran gendam gendis buyar abyur. Maka tak perlulah bermanis-manis lagi, lebih baik hancur lebur. Jadi lebih baiklah kita berjuang dengan sampai titik darah penghabisan, meskipun dengan banyak tekanan atau mungkin nyawa yang menjadi taruhan. Tak masalah. Yang penting jangan sampai anak cucunya nanti merasakan apa yang sudah dia rasakan. Di baris bawah ini maksudnya seperti itu. Maka luar biasa ya, ternyata simbol perjuangan ini
menyimpan nilai historis dan patriotis yang tak ternilai harganya. Nah, teman-teman semuanya, sahabat-sahabat Masyararos Banyuwangi, gimana? Luar biasa kan lirik dalam Gending Kembang Abang ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan kita bisa meneladani makna dari syair-syair yang ada dalam Gending Gandrung Banyuwangi. Di video selanjutnya nanti kita akan bahas beberapa syair yang ada dalam Gending Gandrung Banyuwangi yang tentunya memiliki makna filosofi yang luar biasa. Nah, terima kasih. Rahayu sagung dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.